Kali ini kita akan membahas materi mengenai mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan terjadi dalam dua siklus, yaitu fase inspirasi, masuknya udara ke dalam paru-paru, karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. Fase ekspirasi, keluarnya udara dari dalam paru-paru, karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Pernapasan terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pernapasan dada, terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pernapasan perut, terjadi karena gerakan otot diafragma. Pernapasan dada. 1. Fase inspirasi. Pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi atau memendek. Tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada mengecil, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. 2. Fase ekspirasi. Pada pernapasan dada fase ekspirasi terjadi otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendor. Tulang rusuk turun ke posisi semula. Rongga dada mengecil. Tekanan udara dalam rongga dada membesar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, pernapasan perut. Pada fase inspirasi, pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi atau mendatar. Rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada mengecil, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Pada fase ekspirasi, pernapasan perut, otot diafragma berelaksasi, mencembung. Rongga dada mengecil. Tekanan udara dalam rongga dada membesar, sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah jumlah volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Kapasitas paru-paru terdiri dari 1. Udara tidal, pernapasan, yaitu volume ketika inspirasi atau ekspirasi, kurang lebih 500 ml. 2. Udara cadangan inspirasi, komplementer, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi, kurang lebih 1500 ml. 3. Udara cadangan ekspirasi, suplementer, yaitu volume ketika ekspirasi kembali setelah ekspirasi, kurang lebih 1500 ml. 4. Udara residu, yaitu volume sisa yang selalu berada dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan, kurang lebih 1000 ml. 5. Kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi, kurang lebih 2000 ml. 6. Kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah udara residu dan cadangan ekspirasi, kurang lebih 2500 ml. 7. Kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat diekspirasikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya, kira-kira kurang lebih 3500 ml. 8. Kapasitas total, yaitu jumlah kapasitas vital ditambah udara residu, kira-kira kurang lebih 4000 ml. Berikutnya, frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan seseorang dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Jenis kelamin. 2. Usia. 3. Tinggi badan. 4. Posisi badan. 5. Aktivitas. 6. Suhu tubuh, dan 7. Kadar oksigen. Selanjutnya, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. A. Pertukaran oksigen. Pertukaran oksigen terjadi melalui mekanisme, yaitu 1. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi. 2. Oksigen berdifusi melalui alveolus menuju kapiler arteri paru-paru karena tekanan parsial oksigen di sekitar alveolus lebih tinggi dibanding kapiler darah. 3. Oksigen dalam kapiler darah diikat oleh hemoglobin, Hb, menjadi oksihemoglobin. Reaksi kesetimbangan yang terjadi pada proses pengikatan oksigen adalah 4. Oksihemoglobin kemudian berdifusi masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi. B. Pertukaran karbon dioksida. Pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme 1. Respirasi pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. 2.
Karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena karena tekanan parsial karbon dioksida dalam sel lebih tinggi dibanding kapiler vena. 3. Karbon dioksida pada kapiler vena kemudian dibawa menuju alveolus dengan 3 cara, yaitu A. Oleh plasma darah. Setidaknya 5% CO2 larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat dengan bantuan enzim karbonat anhidrase. Akibatnya pH darah turun, namun dinetralkan oleh ion Na+ dan K+. B. Oleh hemoglobin. Setidaknya 30% CO2 membentuk karbaminohemoglobin. C. Dengan pertukaran klorida. Setidaknya 65% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat menurut reaksi. Dalam sel, H+ bersifat racun, sehingga diikat oleh hemoglobin. Ion bikarbonat yang berada dalam sel darah merah kemudian keluar menuju plasma darah, bertukar dengan ion Cal. 4. Karbon dioksida dilepaskan oleh darah dan berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru. 5. Karbon dioksida keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Selanjutnya, kita bahas pusat kontrol pernapasan manusia. 1. Pusat kontrol pernapasan di dalam medula menetapkan ritme dasar, sementara pusat kontrol di dalam pons mengatur ritme, memuluskan transisi antara inspirasi dan ekspirasi. 2. Saraf-saraf dari pusat kontrol medula mengirimkan impuls ke diafragma dan otot-otot rusuk, merangsang otot-otot itu untuk berkontraksi dan menyebabkan inspirasi. 3. Pada seseorang yang sedang beristirahat, impuls-impuls saraf ini menghasilkan sekitar 10 hingga 14 inspirasi per menit. Di antara 2 inspirasi, otot-otot berelaksasi dan orang itu mengembuskan napas. 4. Sensor-sensor di dalam medula mendeteksi perubahan pada pH, mencerminkan konsentrasi CO2, darah dan cairan cerebrospinal yang merendam permukaan otak. 5. Sensor-sensor pada pembuluh-pembuluh darah utama mendeteksi perubahan pada pH darah dan mengirimkan impuls saraf ke medula. Sebagai responsnya, pusat kontrol medula mengubah laju dan kedalaman pernapasan. Keduanya ditingkatkan jika kadar CO2 naik dan dikurangi jika kadar CO2 turun. 6. Sensor-sensor lain di dalam aorta dan arteri-arteri karotid memberikan sinyal ke medula untuk meningkatkan laju pernapasan saat kadar O di dalam darah menjadi amat rendah. Demikian video kali ini mengenai mekanisme pernapasan manusia. Video selanjutnya akan membahas mengenai gangguan, kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Jangan lupa subscribe, like dan bagikan. Terima kasih telah menyaksikan.